Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Priena. Jadi di sini aku bakal ngebahas lagi tentang Pancasila, tapi dalam konteks pembangunan hukum nasional, penegakan hukum, dan budaya hukum dalam masyarakat. Oke, jadi stay tune dan semoga kalian suka sama videonya. Enjoy! Perlu diketahui ya teman-teman bahwasanya pembangunan hukum ini berkelanjutan. Maksud dari berkelanjutan ini apa sih? Jadi hukum di sini berkembang menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat karena pada dasarnya hukum ini tidak berada pada posisi yang vakum. Sajito Raharjo berkata bahwasanya filsafat Pancasila dan tujuan itu sudah tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945 yang mana hal ini bisa menjadi kerangka acuan pembinaan tata hukum yang baru. Pancasila posisinya di sini sebagai sumber semua hukum atau bisa dibilang sebagai sumber hukum nasional yang mana artinya itu jika pemerintah ingin membuat aturan-aturan itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena pada dasarnya pembangunan hukum nasional ini bertujuan untuk mengimplementasikan tujuan Indonesia yang ada pada UUD NRI 1945. Next teman-teman, tentu saja masih mengingat isi dari sila kelima kan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perwujudan sila kelima ini perlu mendorong penegakan hukum yang berlaku secara jujur dan fair dengan tidak tebang pilih satu hukum diputuskan. Bisa juga dibilang hukum ini tidak seharusnya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pancasila perlu dijadikan sebagai landasan dalam etika dan moral ketika bangsa Indonesia ingin membangun peranata politik, pemerintah, ekonomi, penegakan hukum, sosial budaya, dan berbagai aspek lainnya. Karena sudah teman-teman tahu sendiri bahwasanya jika Pancasila ini tidak dijadikan sebagai landasan, maka sila kelima ini tidak akan terwujud. Karena apa? Karena adanya tantangan-tantangan, kendala-kendala yang luar biasa yang akan menghambatnya. Contoh saja seperti yang terjadi di Indonesia, yaitu melemahnya pemberantasan, maksudnya lemahnya pemberantasan tindak korupsi, nepotisme, atau bisa juga dibilang penegakan hukum yang sekarang sudah bernuansa politis, adanya pemikiran yang praktis ya, karena sudah tercampur dengan praktek politik. Oke, terakhir teman-teman kita akan membahas mengenai budaya hukum dalam masyarakat ya. Jadi sebenarnya budaya hukum ini tuh di masyarakat sudah lama adanya karena budaya hukum ini lahir dari moral yang ada di kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, yang tentunya itu tuh sudah berkaitan dengan Pancasila ya. Seperti sila pertama itu hubungan kita dengan Tuhan, sila kedua itu hak asasi manusia, sila ketiga itu tentang persatuan, sila keempat demokrasi, dan sila kelima mengenai keadilan. Nah, budaya hukum sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internalnya ini aparat penegak hukum, eksternalnya itu adalah kita masyarakat. Nah, budaya hukum ini, maksud hukum ini kita ibaratkan seperti mesin padi. Jadi struktur hukum ini adalah mesin, substansi hukumnya adalah hasil dari mesin itu, dan kultur adalah orang yang menjalankannya. Jadi begini teman-teman, mesin padi ini kan menghasilkan beras ya. Beras itu tergantung dari mesin, apakah mesin ini berjalan dengan baik atau tidak. Kalau misalnya berjalan dengan baik maka hasilnya juga akan baik, tapi ketika hasil dijalankan dengan buruk ya, hasilnya juga buruk. Dan siapa yang menjalankan itu? Ya orang ini tadi. Jadi ketika kultur kita buruk itu mempengaruhi semuanya karena mereka saling berkaitan. Ketika kita tidak berlandaskan dengan Pancasila ya, kita tidak menerapkan budaya hukum di kehidupan kita, maka ketika kita itu mengelola sesuatu, maka hasilnya itu bisa jadi tidak baik teman-teman. Sama halnya dengan hukum, jika ada campur tangan ego, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain, maka yang dihasilkan itu buruk, akan berdampak buruk bagi semuanya, bukan hanya dirinya sendiri tapi juga orang lain. Jadi teman-teman, mari kita terapkan budaya hukum yang baik di kehidupan kita ini agar Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Oke teman-teman, itu tadi video singkat dari aku. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon maaf atas suara saya karena suara saya sedang tidak baik ya. Saya harap kalian semua sehat. Terima kasih telah menonton videonya. Bye bye.